Tapi semua sepakat bahwa yang berhak menentukan tata cara sholat, jumlahnya zakat, besarannya zakat, itu hak Rasul. Semua mengatakan demikian. Logikanya, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Rasul apa bukan? Ternyata saya bertanya kepada semua tokoh, mulai dari daerah sampai pusat, semua mengatakan dan menjawab bukan. Terus yang kita ikuti siapa? Kita sholat, kita puasa, kita zakat, itu kan SOP-nya Imam Syafi'i. Terus gimana ini? Nabi Muhammad itu yang jelas-jelas dilakukan, cuman memang bahasa meditasi ki kayak Hindu, kayak Buddha, kayak kejawen begitu ya. Tapi pada saat Nabi Muhammad kan tafakur, iktikaf, kholwat, jelas dilakukan oleh Nabi. Yang namanya kholwat, meditasi di tempat sepi. Biasanya Nabi melakukan kholwat di dalam goa, dalam kesunyian, kesenyapan. Kemudian tafakur, itu semacam iktikaf. Tapi istilah tafakur itu merenung, memahami untuk mewujudkan kesadarannya jiwa yang berada di tengah-tengah keramaian. Jadi wendik kene iki mergo rame, merem, nutup panca indera, hatinya itu dijaga zikir adanya Tuhan, yang dituju adalah Dia, dihubungkan dengan diri supaya lebih dalam proses kesadaran. Kemudian ini disebut tafakur. Kalau dalam keramaian, iktikaf itu di tempat antara sunyi dan ramai. Makanya biasanya iktikafnya saat bulan puasa. Walaupun makna masjid yang dimaksud apakah bangunan, karena Nabi telah melakukan iktikaf jauh sebelum ada perintah sholat 5 waktu. Itu sudah melakukan iktikaf, tafakur, dan meditasi di dalam sepi, di dalam gua. Saat menjadi Jawa, kita melakukan iktikaf, tafakur, itu menjadi aneh atau asing. Karena orang Islam tidak mengenal namanya meditasi. Dikira Nabi itu tidak melakukan meditasi. Meditasi itu standar. Semua kenabian melakukan itu. Karena proses kesadaran yang paling cepat, tafakur bisa'ah, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Itu jauh lebih baik. Tafakur sesaat. Kalau tafakur sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun, kalau iktikaf berarti kan 7 tahun. Iktikaf lebih baik daripada, kan bisa jadi begitu. Itu kan jelas ada hadisnya. Kalau tafakur sesaat itu lebih baik daripada 1 tahun,
logikanya dikai jajan pada saat nek kowe nyambut gawe kemudian entuk sangu 10.000 kan gitu, kemudian melakukan iktikaf atau tafakur kowe entuk sakyoto, kowe milih sing ndi? Sing 10.000 apa sakyoto? Sing 10.000 kuwi kowe setahun nyambut gawe entuke mung 10.000. Sing hanya sedilu sesaat entuke 10 yoto, pilih ndi? Kalau mengacu kepada logika itu, ya berarti kan pilih tafakur kan? Wong itu juga hadis sahih. Nah, jadi beberapa deskripsi, definisi, bukan berarti kita memahami ibadah ubudiyah. Gek lah, kita awalnya itu kan gek karena semua tentang fikih, aturan yang kita lakukan di dalam fikih, sholat, poso, zakat, dan haji, itu semua aturan SOP-nya, standar operasional produksinya, SOP, itu ada di 4 mazhab. Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Yang mereka sendiri di antara satu dengan yang lain juga berbeda. Antara mazhab Imam Syafi'i dan Hambali serta Maliki kan berbeda. Carane wudu, carane nikah. Kalau Imam Syafi'i ada wali, ada kemudian saksi, tapi kalau menggunakan Hanafi tidak pakai. Nah itu. Nah kembali, kalau sekarang kan pakai KUA, zaman Nabi Mbiyen kan nggak nganggu KUA. Contohnya kan begitu. Tapi kembali kepada semua tatanan syariat dan fikih yang ada itu adalah bersumber dari mazhab. Sholat ada takbiratul ihram, rukuk, sujud sampai salam, yang rumusan yang selama ini kita lakukan itu adalah rumusannya Imam Syafi'i. Dianggap legal sebagai mazhab karena setiap 100 tahun itu muncul tokoh hebat itu yang juga dingendikake Kanjeng Nabi. Maka saat Imam Syafi'i membuat mazhab, maka itu dianggap sah-sah saja. Hanafi membuat mazhab dianggap sah-sah saja. Imam Malik membuat mazhab dianggap sah-sah saja. Ketepatan 4 ini kan dekat jaraknya, bahkan ada yang bareng dalam satu kurun waktu. Jadi akan tetapi sehebat apapun hak untuk menentukan tata cara syariat, tata cara ibadah ritual
bentuknya, bentuke rukuk, bentuke sujud, bentuke takbiratul ihram, bentuke salam atau bentuke sholat, puasa jumlahnya berapa, haji itu pun juga karena mazhab, dari mazhab itu. Katakanlah demikian. Jadi sebelum ada Imam Syafi'i bagaimana hajinya? Sebelum ada Imam Syafi'i bagaimana sholat itu dilakukan sampai Nabi? Karena jarak antara Nabi Muhammad dan Imam Syafi'i itu 200 tahun. Saya belum ngomong pro kontranya bahwa yang menulis itu Imam Syafi'i atau bukan. Saya nggak ngomong ini, sebab kalau ngomong pro kontranya menjadi lebih panjang. Karena yang menulis mengumpulkan tulisan yang dianggapkan sebagai kitabnya Imam Syafi'i dikumpulin sama orang setelahnya, kemudian setelah jadi disebut kitab kemudian dianggapkan ini adalah dari Imam Syafi'i untuk dijadikan pedoman SOP ubudiyahnya orang Islam sampai sekarang. Tapi jarak antara Nabi Muhammad ke Imam Syafi'i itu 200 tahun, dalam pengertian pasti lebih, karena Nabi Muhammad pada saat meninggal 200 kemudian Imam Syafi'i lahir. Dan kalau berbicara pro kontranya, itu ditulis 100 tahun lebih setelah Imam Syafi'i meninggal. Kan ini juga ada pro kontranya. Memang tokoh mengatakan siapa yang tidak percaya mazhab berarti tidak mungkin bisa beragama. Kan gitu. Kita lihat ayat-ayatnya. Jadi pada saat kita berbicara, ini hanya untuk membongkar sebuah pemikiran kritis. Yang semua ulama, kiai, tokoh agama sepakat bahwa yang berhak sebagai isim majhulnya, sebagai pelaku yang membuat rumusan syariat itu wilayah Rasul. Semua sepakat. Tata cara sholat ini masalah ibadah mahdoh, ibadah yang bersentuhan dengan langsung dengan ibadah dengan Tuhan. Nggak ada campur tangan manusia. Itu adalah saat Imam Syafi'i, sehebat siapapun dia, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, dalam membuat sebuah rumusan, itu adalah hak Rasul, haknya Nabi Muhammad. Menentukan tata cara jumlahnya puasa, karena Quran tidak menyebut jumlah. Quran hanya menyebut ayyama ma'dudat, beberapa hari di bulan Ramadan. Namanya beberapa hari itu kan enggak 30 hari atau sebulan penuh, kan enggak. Kan gitu. Tapi ojo mbok nutiki iki, saya mindset dulu. Saya ngomong mindset dulu. Wengko roroh mong poso rong dino wis beberapa hari. Modar aku. Kita berbicara latar belakangnya dulu.
Karena di balik ayam mawak dudat itu ada sang penentu jumlah puasa, itu adalah Rasul. Kan begitu. Seharusnya Rasul. Pemerintah, NU, Muhammadiyah itu Rasul apa bukan? Umpamanya kan begitu. Menentukan 30 hari kan gitu. Kalau ternyata bukan, ya berarti kita harusnya tanda tanya. Umpamanya kan begitu. Ya termasuk awak TV kan gitu kan, tanda tanya gitulah. Kita kan berpikir kritis, bukan subjek negatif kan enggak. Tapi semua sepakat bahwa yang berhak menentukan tata cara sholat, jumlahnya zakat, besarannya zakat, itu hak Rasul. Semua mengatakan demikian. Logikanya, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Rasul apa bukan? Ternyata saya bertanya kepada semua tokoh, mulai dari daerah sampai pusat, semua mengatakan dan menjawab bukan. Terus yang kita ikuti siapa? Kita sholat, kita puasa, kita zakat, itu kan SOP-nya Imam Syafi'i. Terus gimana ini? Jadi rata-rata teman dari para tokoh itu juga menggugur-gugur. Saya tanya balik itu, gimana ya Pak? Ya itu keyakinan nih kan gitu. Tapi saya tanya dari daerah sampai pusat, semua mengatakan, menjawab bukan. Dia bukan Rasul. Selalu kantornya itu adalah 100 tahun ada orang hebat. Sehebat apapun tapi kan bukan Rasul. Berarti kan nggak punya hak untuk membuat syariat. Iya sih, rata-rata ya begitu jawabannya. Iya sih. Lah terus sholatnya awake dhewe ki piye? Saat saya diajak sholat itu kan sambil ngejob. Lah terus ki sholatnya piye? Itu dari Imam Syafi'i. Yang ada rukuk, sujud itu kan Imam Syafi'i, bukan Nabi Muhammad. Piye ya? Nah, itu definisi atau deskripsi yang terjadi bias. Jika ternyata ini bagian dari sebuah konspirasi untuk menutup makna sholat yang sebenarnya, sehingga pada saat ada tembung sholat, otak kita langsung berpikir takbiratul ihram, rukuk, itidal, sujud, duduk di antara dua sujud, berdiri kembali sampai at-tahiyat, salam. Kan rukunnya ada 5 ya di dalam sholat. Itu kan juga rumusan. Katakanlah begitu. Lah, kita terus piye? Wong jarake 200 tahun. Pertanyaan ekstrimnya, saya tanya ke beberapa, enggak semua, yang tampak terbuka, saya tanya, begini deh, Nabi Muhammad itu mazhabnya siapa? Apakah bermazhab Imam Syafi'i, bermazhab Hambali, Maliki atau Hanafi? Saya ngikut apa yang telah dilakukan oleh Nabi. Nabi Muhammad itu bermazhab kepada siapa? Ya enggak mungkin lah, wong lahirnya dulu Nabi Muhammad. Ya berarti
gugur kan kalau tidak ada hadis tata cara sholat sesuai Nabi Muhammad, petunjuk Nabi Muhammad secara konkret itu enggak ada, berarti gugur karena hadisnya cuman sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat, ngono tok hadisnya. Sholat kowe kaya kamu melihat saya sholat, tau roh pom sholatnya Kanjeng Nabi. Enek hadisnya unine mau ngono tok. Nah itu. Ya. Itu contoh. Berarti jelas bingung ke. Berarti sholatnya piye? Jadi sholatmu ki piye? Nek wis roh kebuka ngene iki terus piye? Perspektifmu apa? Berarti gak sah sholat, ngono ta? Di dalam Al-Quran, sholat itu mutlak harus kamu lakukan. Ayo. Utlu ma'uhiya ilaki minal kitab. Sholat itu perintah di dalam Al-Quran. Sekarang garis merahnya apa? Sambungnya apa? Sinkronnya di mana? Berarti kita perlu meluruskan definisi atau deskripsi sholat. Berarti sholat itu di zaman Nabi itu belum tidak yang dimaksud rukuk, sujud, berarti kan bukan ini. Bisa jadi loh ya. Nah, saya kan masih ngajak berpikir kritis. Sholatnya seperti apa? Iki sakmene kae seneng apa senep nek krungu perubahan? Ya ndelok gantine luwih angel apa ora kan ngono ta. Tapi bisa difahami ya bahwa ternyata Nabi Muhammad tidak ada petunjuk spesifik tentang sholat, rukuk, sujud, nggak ada. Sholat itu zikir, kan gitu. Itu contoh adanya kemungkinan yang kita khawatirkan jika itu hasil konspirasi orang di masa lalu akibat sebuah politik. Karena saat itu politik panas. Kan gitu. Yang kita khawatirkan kan itu. Jika itu produk politik, wah kacau kita. Gitu loh. Jadi sholat yang seperti rukuk sujud itu ternyata adalah korban politik kan. Kita kan kacau. Jika itu benar. Jarak melihat dari Nabi Muhammad ke Imam Syafi'i 200 tahun. Tiba-tiba Imam Syafi'i muncul. Kemudian membuat mazhab. Tapi saya akan meluruskan di sini begini. Ini yang bersangkutan muwun ya, karena dia tidak pernah menulis al-um. Kalau ini unsur percaya nggak percaya, kalau ini khawatib, kalau ini gaib. Minta untuk diluruskan. Jadi Imam Syafi'i itu ceritanya dia mengikuti gurunya
Saat gurunya pengajian seperti ini, dia menulis. Kemudian saat dia menulis, meninggal atau sedo, generasi selanjutnya melihat tulisannya Imam Syafi'i. Tapi di dalamnya tidak ada kalimat tentang sholat, tentang SOP, nggak ada. Tiba-tiba muncul. Kedua, Imam Syafi'i tidak pernah membuat pernyataan dalam bentuk apapun, tulisan atau lesan, bahwa dia mendeklarasikan diri untuk mendirikan mazhab. Imam Syafi'i tidak pernah menulis, mendeklarkan diri, memberitahu orang lain, mengajak orang lain supaya orang-orang sezaman dengan dia atau setelahnya itu bermadzhabkan kepada dia. Imam Syafi'i tidak pernah. Ini kalau ini datanya jelas dan memang faktanya seperti itu. Tidak ada tulisan yang dapat kemudian muncul adanya rekaman bahwa Imam Syafi'i itu mendirikan mazhab, pun Hambali, pun Maliki, pun Hanafi, itu tidak ada. Orang-orang setelahnya saja yang kebingungan, kemudian memadzhabkan beliau. Setelah dibuka semacam ini kan kita kan menjadi bingung kan? Nah, ini berpikir kritis saja. Karena dia sadar betul sesadar-sadarnya bahwa dia adalah murid, atau dengan kata lain, dia itu tidak punya hak membuat fikih atau membuat syariat, apalagi kemudian membuat rumusan tata cara fikih, walaupun itu dimaksudkan untuk memberi kemudahan orang-orang setelahnya, tetap tidak masuk akal kalau alasannya hanya untuk mempermudah orang supaya punya SOP, kemudian menggugurkan keberadaan beliau sebagai pengikut Nabi Muhammad karena dia tidak punya hak untuk membuat syariat. Kalau dia membuat mazhab, sadar-sadarnya bukan kapasitas dia. Itu logikanya. Semua fikih syariat bersumber pada beliau. Nah, sama harakumullah semuanya yang hadir. Ini mungkin pertanyaan lanjutan, kemudian sholatnya seperti apa? Karena ini sesuatu yang sangat mendasar. Imaduddin sebagai tiangnya agama. Sholat roboh, maka semua bangunan runtuh. Kan itu. Nah, bagaimana? Dijawab enggak? Sekali lagi yang kita khawatirkan itu jika itu konspirasi. Konspirasi politik, konspirasi aliran, konspirasi golongan. Wah, saat itu politik sangat memanas dan aliran untuk perebutan mendekati politik juga sangat panas saat itu. Distorsi yang lain ini nanti kita jawab di belakang, kita kumpulin.